Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di sebuah kota di Kota Padang, yaitu di daerah Jembatan Siti Nurbaya yang berada di Muara Padang. Di sini saya bertemu seorang tokoh yang banyak kiprah di dalam masyarakat. Saya coba bincang-bincang dengan beliau, menanyakan tentang apa-apa yang telah dilalui. Untuk itu saya menemui salah seorang tokoh atau warga yang ada di daerah Jembatan Siti Nurbaya ini. Nah, di sini alamatnya Ria Riftakim SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Bapak. Mohon izin Pak, kebetulan saya lagi main ke Jembatan Siti Nurbaya. Nah, saya melihat dan tadi ketemu dengan Bapak, kayaknya enak juga nih untuk diliput. Banyak cerita, banyak yang bisa disampaikan untuk diketahui, terutama buat masyarakat Kota Padang, khususnya mungkin Sumbar bahkan nasional. Ngomong-ngomong Pak, namanya siapa Pak? Nama kita namanya Ali Muzar Pak. Pekerjaan ini biro swasta cuman. Biro swasta. Kalau boleh tahu Pak, Bapak banyak bergerak di bidang sosial ya Pak? Kalau banyak betul tidak, cuma kita ikutilah kesosialan masyarakat. Sepertinya KSB namanya lingkungan kecamatan. KSB itu apa Pak? KSB itu kelompok siaga bencana. Siaga bencana itu bergerak di bidang apa tuh Pak? Bergerak itu tuh bidang pembantu masyarakat. Masyarakat yang ditimpa bencana. Jadi kita dari tokoh masyarakatnya Pak. Tokoh masyarakat gitu ya. Sudah berapa lama Pak? Kalau lamanya sudah lama, mungkin ya lebih kurang dari tahun 91 lah kita ikut. 91. Nah, kalau KSB ini di bawah naungan apa Pak? Pemerintahan kah atau masyarakat biasa? Dari BPPD. Apa? BPPD. PPD ya. Oh, kerjasama dengan pemerintah setempat gitu ya. Iya. Mungkin ada yang bisa Bapak mau ceritakan apa yang bisa menjadi diketahui oleh masyarakat Kota Padang atau netizen tentang pekerjaan atau kiprahnya di KSPB ini Pak, yang bisa Bapak sampaikan gitu. Oh begitu. Yang kami laksanakan adalah untuk kiprah kami itu tuh membantu masyarakat. Nah, yang pertama masyarakat itu tuh yang kami bantu ya sepertinya dapat musibah. Seperti kebencanaan, seperti longsor, banjir, ya kan, atau tenggelam. Itu wilayah Kota Padang aja khususnya atau bagaimana Pak? Kalau kita selaku dari Kecamatan Padang Selatan, itu Kecamatan Padang Selatan, tetapi kita mencakupi dari Kota Madya Padang. Oh, Kota Madya Padang. Kalau nggak salah anggota kami Kota Madya Padang ini lebih dari 500. 500. Ini Kota Padang ya? Ya, Kota Padang. Ini kan kebetulan saya kan di Kota Padang ini udah hampir 2 minggu Pak, kan dilanda hujan terus menerus. Ini kan betulan Bapak kan tinggal di Jembatan Siti Nurbaya dan Gunung Padang ya? Iya betul. Apakah di sini ada longsor atau ada musibah nggak yang untuk warga Pak di sini? Kalau di tempat kita di Bukit Gagado di Batang Arau ini Kabupaten pada umumnya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada dapat musibah. Alhamdulillah ya Pak ya. Tapi yang banjir tetap ada, itu daerah Padang Selatan juga, itu tuh di mata air tuh tetap ada banjir. Mata air Pak ya, banjir. Nah, di banjir itu adakah warga yang terdampak di situ atau pertolongan dari KSB ini? Ada ya. Ada. Tapi tidak ada korban Pak ya? Tidak ada korban. Tidak ada korban ya, alhamdulillah ya. Yang lain lagi Pak, mungkin Bapak bisa cerita bagaimana sih perekonomian warga di sini yang bisa Bapak ketahui semenjak COVID ini. Kan COVID selama 2 tahun ya, hampir 3 tahun itu kan dikatakan agak vakum ya, kesulitan ekonomi ya. Nah, saat sekarang ini bagaimana sih Pak perekonomian di wilayah Bapak ini? Kalau sekarang akhir-akhir
ya berapa bulan yang udah mulai membaik lah. Membaik. Mulai membaik. Ya, tapi yang 2 tahun yang selama ini memang agak susah lah ekonomi. Susah ekonominya Ya, ya Pak ya. Kalau begitu Pak, mungkin bisa Bapak ceritakan sekarang ini keadaan masyarakat di sini, apa yang bisa kami ketahui Pak, atau nanti yang diketahui oleh pendengar juga atau penonton, netizen. Sebaiknya masyarakat di sini bagaimana Pak? Karena kan di Kota Padang ini setahu kita yang lebih banyak UKM-nya ya Pak ya, Ya, UKM. bergerak di bidang usaha ya, dari Ya. kecil sampai menengah ya. Yang kedua juga kalau umpamanya yang kedua tadi PNS ya. Ya. Yang ketiga kalau perusahaan sini nggak begitu banyak ya Pak ya. Ya, betul nggak ada. Betul nggak ada, cuma Iya. Indarung aja kali ya. Iya, nggak Tapi itu tidak bisa menyerap tenaga kerja ya. Iya. Nah, apa yang bisa kami ketahui dari Bapak? Kalau kita cukup mengetahui ya, ini pribadi kita ya, yang pertama sekali daerah kami ini di sini ini ya pedagang kecil-kecilan lah. Nah, sepertinya pengen jagung, pengen pisang, ya kan? Itu di jembatan Situ Nurbaya. Sekarang tidak dibolehkan lagi. Kenapa? Karena itu pembangunan terus makin lama tambah pesat. Jalan sudah tembus ke air manis. Jadi mungkin dilarang itu tadi itu berdampak kepada kurang indahnya Pak ya. Iya, kurang indah. Yang kedua juga mungkin untuk para pariwisata yang datang ke sini, Iya. supaya jangan ada kesannya yang buruk. Iya. Tapi solusinya ada nggak Pak? Ada. Ada Gimana juga sih? sebagian. Itu bagian sepanjang Matang Harau itu tuh kan sudah diberi tempat-tempat lokasi usaha gitu ya. sedikit. Oh, berarti dibina ya Pak ya? Udah dibina. Tapi yang namanya masyarakat banyak Pak, Iya. tentu susah juga kita memang. Oke. Nah kalau yang kesulitan dari masyarakat sini permodalan atau apa, ada nggak Pak? Kalau masalah kesulitan memang utama sekali itu memang pemodalan. Modal. Ya, ada dapat juga modal sikit-sikit itu habis terus. Oh gitu ya. Habis terus kan. Memang ya, tapi Apakah di sini yang para pedagang itu tadi itu ada bantuan nggak Pak? Apa kredit dari BRI atau yang namanya KUR? Terus yang kedua juga mungkin ada perhatian dari pemerintah tempat juga nih, rakyat yang udah mau berusaha atau Iya. buka lahan usaha kan pertama untuk menyerap tenaga kerja, Iya. aktivitas gitu ya. Nah ada nggak perhatian pemerintah atau umpamanya pertolongan dari KUR? ada. Ada ya. Cuma nggak merata. Oh nggak merata gitu ya. Nggak merata. Ada juga ya, ini mau Pak ya, orang yang harus dapat nggak dapat, ada juga tuh. Yang di bidang apa tuh Pak Ya maksudnya? beda, sepertinya bantuan dari pemerintah, ekonomi lemah kan, sepertinya dagang kecil-kecilan ya kan. Oh UKM itu ya, yang ada yang 2 juta lebih itu ya? Iya, Oh. ada juga yang tak dapat. Ada dapat. Jadi Ada artinya juga yang dapat yang berkemampuan. cukup lah hidupnya. Oh dia berkemampuan tetapi dia Kemampuan. mendapat gitu ya. Iya. Nah kalau kira-kira itu kesalahan dari pencatatan atau bagaimana Pak? Nah, jadi kalau kita selusuri yang nama kesalahan itu, kita ngaur semuanya dulu. Oh gitu ya Pak. Jadi harus diperbaiki nih ya. Pak, ya. Itu ngaur itu. Dia ditanya kepada, sepertinya kita ini tanya kepada RT. Nah, dia tidak tahu, tanya kelurahan tidak tahu, tanya yang lain tidak tahu. Jadi bagaimana Tapi timbul kecemburuan sosial berarti di jadi masyarakat Pak ya. Ya. Kok gue yang sangat mengharapin nggak dapat, tuh orang yang berkemampuan dapat gitu Iya. ya. Jadi ini perlu perhatian ya Pak ya. Betul. Artinya untuk pemerintah setempat atau yang berwenang. Tapi kalau pemerintah, kalau kita lihat, kita pandang secara umum lah, karena pada kita sebagai rakyat cukup dirasakan. Oh, itu didata ya. Cukup dirasakan. Jadi artinya pemerintah tuh betul ya kepada Ya, masyarakat. betul, Mungkin sudah diberi. elemen-elemen bawah kali ini yang Iya. kurang bagus Cuma kali ya. peletakan tempatnya itu yang belum bisa. Jadi perlu juga evaluasi gitu ya, Evaluasi. perhatian ya. Perhatian. Jadi istilahnya pemerintah ada nggak benar, sudah berkiprah, cuma mungkin pelaksanaan di bawah kali yang perlu dipertanyakan gitu ya Pak ya, atau diawasi gitu ya. Dan selanjutnya juga Pak, kan kalau kita lihat di beberapa daerah itu UKM itu Pak kan diseragamkan Pak. Nah ini kan kawasan wisata daerah sini. Ya. Nah kalau masing-masing masyarakat atau pengusaha UKM itu membentuk diri sendiri,
sesuai dengan kemampuan mereka juga ya kan. Iya, betul. Jadi akhirnya kan kurang indah dilihat tuh. Iya, betul. Nah, apakah nggak ada mungkin kelompok sini pingin Pak bantu kami Pak biar kami seragam tuh indah Oh, tempat nggak kami ada usaha. Belum ada ya? Belum ada. Nah, kan kalau seharusnya kan diajukan gitu kan ada kelompok-kelompok kan Iya. mendukung juga Pak untuk Iya, pariwisata betul. gitu kan. Nah, Jadi, kalau jadi kelompoknya di sini ini yang namanya daerah kita itu orangnya Adam. Artinya Adam ini orang pribumi lah. Nah, jadi pribumi ini kan mau dalam kaum aja. Sepertinya ada lahan dia sana tuh kaum dia. Oh, gitu. Ada sini kaum dia. Jadi kearifan lokal lah gitu ya Pak kearifan ya. lokal. Nah, kalau ngomong-ngomong mungkin ada yang mau Bapak sampaikan lagi atau kesan-kesannya Bapak atau harapan Bapak apa? Harapan kita selaku kita masyarakat Bukit Gagado atau sekitarnya Batangarau lah pada umumnya. Ya kami ini mudah-mudahan pemerintah itu cepat tanggap lah kepada warga kami. Tanggapnya yang macam mana Pak? Ya sepertinya UKM ini ya kan Dibina gitu Pak? dibina sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sepertinya ada kemampuannya ini misalnya dagang, apa yang harus kita bantu ya kan. Jadi maksudnya diadakan training dulu itu Pak ya. Jadi pola pikirnya atau aktivitasnya tadi itu agak terarah gitu Iya, ya. agak terarah. Kalau dibiarkan saja mungkin mereka sesuai dengan apa yang ada Ya, aja gitu. apa juga dibantu oleh pemerintah habis menentu aja. Ya. Jadi perlu ada pendidikan juga ya, pendidikan, pengarahan juga betul. ya. Padahal pemerintah itu sudah bagus membantu, tapi karena wawasan tadi atau pengetahuan tadi. Kalau dulu ada kan tingkat kelurahan kan ada dibina di kantor lurah. Oh gitu ya. Tapi namanya aja yang kebanyakan. Nah, namanya aja dibina, sepertinya ada teknik, sepertinya ada tukang jahit, jam jahit. Nah, ada sepertinya apa namanya bengkel. Namanya aja, tapi tidak terlaksana. Ya perlu edukasi gitu ya, Ya, pendidikan, pengarahan gitu ya, atau Ya, training-training. lain dari kita nih, kita ini dari sosial masyarakat atau kehendak kita sendiri, sepertinya membantu masyarakat. Iya iya. Nah, Iya. itu terlibatlah dengan seluruh keluarga kita semua. Apa yang menjadi suka duka Bapak selama menjadi di KSB ini mungkin bisa disampaikan? Yang pertamanya sukanya itu tuh karena kita pergaulan kita bebas. Ya. Nah, banyak rekan-rekan. Yang dukanya itulah namanya musibah, kita harus tajun ke sana. Harus tanpa Itu termasuk relawan atau memang Relawan. ada dana ya? Relawan ya Pak? ya? Relawan. Jadi keikhlasan aja Pak ya? Keikhlasan. Oh keikhlasan. sama dengan apa nih barau ke Batangarau ini. Barau Kita apa? kan ini aliran ini kan kita sudah bikin nama pula Barau namanya. Oh Barau namanya. Ya. Yang maksudnya muara ini Pak? Muara nih. Barau itu artinya apa Pak? Artinya sumber air. Oh sumber Ah, air. ya. Ya. Jadi sumber air ini kan wilayah Sumbar 5. Lima. Nah, gitu. jadi kami sudah dibentuk. Iya, iya, iya. Dibentuk pula lagi. Ya, gitu ya. Yang membentuk. Berarti Bapak banyak pengurusan di sini ya Pak? Nah, insya Allah lah gitulah ya kira-kira. Ya saya lihat itu banyak apa sertifikat Bapak saya lihat tadi itu nanti yang bisa juga. Terus Pak ini kan daerah pariwisata. Kalau banyak orang di pusat Pak yang mengatakan sesungguhnya Kota Padang atau daerah Sumbar itu dia sangat layak sekali ya untuk menjadi kota wisata Ya, gitu atau daerah wisata gitu. Karena kemarin waktu saya pergi ke Mande itu saya merasa seperti Raja Ampat yang ada di Irian tuh Pak. Oh gitu ya. Sejuk ya, pemandangannya indah gitu, airnya tenang gitu, bukitnya ini. Cuma saya lihat nggak tahu ya waktu saya datang itu sepi aja Pak. Itu yang kedua juga saya pernah. Ya mudah-mudahan nanti lah Pak ada perubahan nanti pemimpin kita yang baru-baru ini. Nah, Bapak bicara masalah pemimpin nih. Ya. Tahun 2023. Mudah-mudahan. Tahun 2023 ini kan Ya. pesta rakyat nih Pak. Ya, betul. Nah, 2004 pasti ganti Kalau presiden. kita ini umur sudah lanjut ya untuk apa lagi Iya, kita iya. apa kan? Iya, Ada iya. tapi kita akan berharapnya kan juga kepada pemimpin. Nah, kira-kira mungkin Bapak ada punya rencana atau umpamanya andai kata ini pemimpinnya begini, kira-kira sudah ada nggak di bayang Bapak atau pikiran Bapak saat ini? Kalau kita seram pemikiran kita belum ada lagi, tapi kita harapkan terlebih dahulu. Beberapa kandidat yang sudah muncul itu Bapak tahu?
belum 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 tahu tahu. lagi. Oh, belum tahu ya, Iya. yang kan lagi heboh Pak di medsos juga Iya. atau di media elektronik Iya. juga. Beberapa kandidat sudah sering disebut-sebut gitu. Iya. Bapak belum paham itu ya? Iya, belum paham. Ya, yang disebut-sebut dua, cuman yang namanya calon pemimpin yang besar kita di Indonesia ini ya dua, cuman Iya, iya. ya dua orang Nah, sudah apa tahu. harapan Bapak ini untuk 2004 ini, andai kata pergantian presiden kepada pemimpin baru ini apa Pak? Untuk mewakili rakyat yang ada di sini, warga yang ada di sini. Maksud Bapak? Harapan Bapak, andai kata 2004 kita ada ganti presiden. Ya. Nah, kepada pemimpin yang baru ini serta jajarannya dari pusat hingga ke daerah itu harapan Bapak sebagai tokoh masyarakat yang ada di sini apa, Pak? Ya, harapan kita kepada pemimpin yang lebih baik pada yang telah lewat. Mudah-mudahan baik, bertambah maju lagi. Baik, maksud Bapak itu gimana Ya, itu? baik. Kan kalau ada yang katakan dia sayang pada rakyatnya, dia perhatian pada rakyatnya, dia mau rakyatnya, yang baik yang mana maksudnya, Ya, Pak? kedua-duanya. Oh, dua-duanya Ya, gitu ya. kedua-duanya. Ya. Jadi yang bisa membangun ekonomi, Ambil ekonomi ke rakyatnya. jadi subur. Dia tidak pandang bulu. Hmm. Istilahnya tidak pandang kasih lah sama dia. Terima kasih gitu ya. Oke, Pak. Ada mungkin pesan-pesan terakhir dari Bapak yang ingin Bapak sampaikan? Ya, ya pesannya kita tidak bukan hanya pemimpin kita, kalau dapat pemimpin kita yang akan datang ini lebih baik lah, Lebih baik. menjalankan tugas. Mungkin lebih baik menurut pikiran Bapak tuh Sekarang kan mungkin udah baik nih. ya. Tapi kalau dapat baik lagi. Ya baiknya itu dalam apa Pak? Kan kalau baik aja kan banyak, Ya Pak. dalam segi Apakah ekonomi, dari dengan gagasannya, ya, idenya, atau kinerjanya macam mana? kinerjanya untuk memimpin rakyatnya. Sekarang ini kan ada yang dilihat oleh masyarakat umum Pak, terutama milenial Pak ya. Itu mereka sudah banyak yang lulus dari baik dari perguruan tinggi maupun dari tingkat SLTA. Itu lapangan pekerjaan kalau di sini bagaimana Pak? Kalau lapangan kerja kalau itu tuh gak susah juga Pak. Kalau susah apa yang mungkin ada di pikiran Bapak ini sebagai tokoh masyarakat yang ada di sini, harusnya Pak bantu generasi kami atau gimana? Ya kita harapkan kan ya pakai begitu. Kalau memang ya ada orang yang berpemimpin seperti kebijakannya di bidangnya lah ya kan. Kita akan mengharapkan juga. Oke. Kita mengharapkan betul. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya dan juga bagi yang menonton. Ini bukti Bapak Ali Muzar ini adalah seorang tokoh dengan beberapa piagam penghargaan kinerja beliau di dalam masyarakat. Walaupun mereka ini hidup sangat sederhana, ya, dengan sebuah rumah yang cukup lah untuk berteduh, dan mereka juga punya kreatif menjahit. Itu kita lihat kebetulan beliau ini beberapa bulan yang lalu baru kehilangan pasangan. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu dan tabah dan sabar menghadapinya. Ini salah satu juga pemerintah Kota Padang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya kita doakan dia bisa berkiprah ke depan lebih bagus lagi dan masyarakat di sini bisa terbina dengan baik. Demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Ali Muzar. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Demikian yang bisa saya liput. Anda yang menyimpulkan, next time di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.